di antara atau mungkin dia karnivor banget enggak, tumbuhan banget enggak. Nah, itu di situ pesannya sebenarnya. Nah, nanti kita akan tadabur di sini ya. Apa kaitan apa katakanlah dengan apa tuh namanya sehat ya atau kesehatan Islam selama kata Ramadan seperti ini ya, khususnya berkaitan dengan bagaimana cara kita menjaga imunitas kita tetap terjaga. Nah, tadi kalau Bapak Ibu ya atau Bapak Ibu sekalian melihat atau membayangkan cakar ya, kemudian taring ya, itu kan perlindungan. Nah, pertanyaannya, lalu bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu sekalian, jamaah sekalian untuk memberikan perlindungan itu kepada makhluk yang bukan hewan ya. Maka Allah memberikan perlindungan tadi berupa zat-zat atau bahan-bahan tertentu yang bisa melindungi isi dari dalam atau mungkin kandungan dari dalam bahan tadi. Contoh begini. Kalau Anda tahu salah satu buah yang sangat tinggi antioksidannya ya, misalkan lah ya, misalkan apel lah. Kita tahu bahwa pektin yang ada pada apel itu salah satu serat ya, atau sumber antioksidan yang sangat tinggi yang ada pada apel tadi. Yang fungsinya apa? Apel itu kan kalau kita kupas ya, tap gitu kan, ya kalau ngupas nggak bunyi juga sih itu, istilah saya aja gitu kan, kupas apel. Kemudian apel itu kita biarkan beberapa saat, maka yang kupasan tadi itu maka kan dia akan berwarna coklat gitu kan, itu kan proses oksidasi. Nah, di sini sebenarnya ada pelajaran penting di situ bahwa perlindungan yang Allah berikan kepada tumbuhan itu sebenarnya ada pada bahan-bahan yang ada, salah satunya ada pada kulit ya, pada kulit. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di kulit itu juga mengandung bahan-bahan penting ya, bahan-bahan yang punya manfaat imunitas atau bahan perlindungan kan, dia perlindungan tuh seperti shield, seperti perisai gitu kan. Nah, di sini sebenarnya kalau sudah kita belajar tentang ini ya, tentang konsep perlindungan atau mekanisme ini tuh, itu sebenarnya kalau kita ditanya kenapa kita mengkonsumsi makanan-makanan atau tumbuhan ya, atau mungkin ya tanaman seperti itu ya, buah, sayur, itu salah satunya. Itu karena memang banyak sekali perlindungan yang Allah bekali pada mereka itu, yang bukan cuma sekedar perlindungan seperti halnya perlindungan yang ada pada kulit, paham ya, seperti itu ya. Nah, di sini pelajaran pentingnya adalah bahwa sebenarnya kalau kita katakanlah bicara tentang apel, ya, apel dengan kandungan pektinnya, vitamin C-nya, ya flavonoidnya, bioflavonoidnya pada apel misalkan dalam hal ini, maka apa namanya, semua bagian dalam tubuhnya atau mungkin dalam ya komponen tumbuhan itu, mulai dari kulitnya sampai dalamnya, semua memiliki kandungan-kandungan atau khasiat, mulai dari perlindungan, mulai dari katakanlah dia menumbuhkan ya, atau mungkin menguatkan, ada proteinnya, ada intinya, segala macam, paham ya? Ya. Makanya kalau kita melihat seperti ini, itu tumbuhan itu dia, Bapak Ibu sekalian, dia mengeluarkan ya bahan-bahan tadi ya. Contoh mungkin kalau kita lihat gaharu lah, misalkan paling gampang gaharu. Gaharu itu kan salah satu pohon ya, pohon yang disebutkan sebagai salah satu pohonnya di surga. Bahkan gaharu itu minyaknya atau pedupaan gaharu itu dipakai oleh orang-orang yang pertama kali ketika mereka sudah masuk surga, pertama kali mereka dikasih dupa, dupanya itu terbuat dari pohon gaharu itu atau minyak dari gaharu itu. Nah, gaharu itu Anda bayangkan pohon gitu ya, pohon itu pohon besar lah gaharu gitu kan. Kemudian untuk mendapatkan kayu gaharu tadi, itu si gaharu itu baru disebut gaharu kalau seandainya dalam pohon tadi ada kuman, atau bukan kuman, atau kumbang lah ya, seperti itu, hewan yang menginfeksi kulit si gaharu tadi, kemudian gaharu tadi akan mengeluarkan resin itu bahan kimia lah ya, yang ada pada batang pohon tadi, dan itu akan membuat di situ akan tampak seperti beralur-alur, berulir-ulir ya, kemudian warnanya sedikit berubah, dan ada guratan-guratan. Itu resinnya itu sudah mulai keluar kalau seandainya si kumbang tadi sudah melukai pohon tadi. Nah, situ pelajarannya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bahasakan ya, ini mungkin secara umum saja. Kalau kita bahasakan, berarti cara kita untuk mendapatkan kekuatan ya, imunitas yang terbaik dari makanan-makanan yang tumbuh di muka bumi ini sebenarnya adalah dengan menggunakan atau dengan mengkonsumsi semua bagian yang ada pada
tumbuhan atau mungkin hewan tadi. Bahkan begini, mungkin ibu-ibu atau mungkin saya tanya kepada Anda, pernahkah Anda mendengar tentang butter ya, butter ya? Atau kita selama ini kan taunya mentega awam atau mungkin mentega yang sering kita dapatkan itu. Nah, mentega itu sebenarnya kan dibuat dari lemak ya, lemak yang berasal dari minyak nabati ya. Nah, tapi minyak nabati atau lemak dari minyak nabati ini itu sebenarnya dia gampang sekali teroksidasi dan ternyata dia ketika dipanaskan ya itu mengalami oksidasi dan menjadi lemak tidak sehat ya. Jadi salah satu sumber lemak yang tidak sehat itu adalah mentega-mentega yang berasal dari minyak nabati, disitulah. Nah, kemudian ternyata justru malah para ahli yang nutrisi itu menyebutkan bahwa ternyata lemak-lemak hewan itu ya yang berasal atau mungkin kita sebutnya butter gitu kan, itu ternyata memiliki efek yang sangat luar biasa ya, katakanlah dalam menguatkan tubuh kita ya. Artinya apa? Hewan itu lemaknya itu juga jangan dibuang gitu kan. Baik lemak yang hewan darat ataupun lemak hewan laut ya. Bahkan hewan laut contohnya kayak omega 3 mungkin kita sering dengar itu ya. Jadi bahkan ternyata kolagen itu ternyata juga banyak sekali terdapat pada apa coba? Banyak ibu-ibu yang mungkin bukan ibu-ibu sih ya, banyak kaum wanita lah secara umum yang mereka itu sangat terobsesi katakanlah dengan kata-kata kolagen ya, kolagen. Kolagen itu kan satu jenis bahan yang punya sifat dia imunitas iya, dia mengencangkan kulit iya, dia meremajakan sel juga iya. Dan ternyata itu di hewan saja, ibu-ibu sekalian ya, bapak ibu sekalian, itu ternyata kandungan kolagen yang tertinggi pada hewan itu letaknya salah satunya ada pada sisik kalau ikan. Dan ternyata kalau pada hewan darat itu letaknya ada pada kulit, masya Allah kan, ya, seperti itu. Jadi kalau makan ikan itu seorang ahli di Jepang itu menyebutkan ya makan semuanya kata dia. Jadi sisiknya jangan dibuang. Ya mungkin kalau kita mungkin di presto kali ya. Atau kalau enggak nanti sisiknya itu diambil ya, misalkan diambil kemudian dibikin bubuk. Nah bubuknya itu bisa dipakai nanti mungkin dibikin makanan lah seperti, karena itu tinggi kolagen seperti itu. Jadi bahasa whole food ini ya, inilah yang sebenarnya kekuatan yang ada baik pada hewan atau tumbuhan gitu ya. Khususnya mungkin pada dalam hal ini tumbuhan yang kita bahas ini yang kita makan seutuhnya ya. Jadi mungkin kalau kita makan apel kita tahu ya, ini kita tidak bicara tentang apel yang disemprot ya, atau apel-apel yang berlimpah pestisida ya, atau mungkin semprotan-semprotan sintetik atau logam berat di sana. Tapi yang saya bahas ini apel-apel yang sehat atau sayur-sayur sehat ya, katakanlah atau mungkin buah-buahan yang sehat yang bebas residu tadi ya, logam berat dari pestisida tadi. Nah, jadi bahasa whole food di sini artinya kalau kita mau mendapatkan utuhnya komponen yang ada pada tumbuhan tadi itu, maka makan seutuhnya ya, meskipun ini tidak bisa disamaratakan sebenarnya ya. Artinya apa ya, Bakti Dok, kalau kita makan duren bagus sama kulitnya. Nah, sadar tidak sadar, kalau Anda yang biasanya makan duren ya, yang suka makan duren itu kan salah satu cara untuk mengurangi bau ya, atau katakanlah gula yang tinggi ya, yang akan membuat fermentasi dalam tubuh kita akibat dagingnya ya, atau mungkin daging durian tadi itu kan kita minum air dari kulit durian tadi kan, seperti itu kan. Berarti kan ada sesuatu dalam kulit durian tadi ya. Bahkan subhanallah ya, tangan kita yang bau saja kalau kita gosok ke kulit durian yang putih itu kan bisa hilang bau dari durian tadi kan, subhanallah. Berarti ada sesuatu di situ gitu loh. Cuman orang mungkin sudah ada penelitian mungkin, tapi saya belum detail baca. Tapi secara tradisi atau turun temurun kita tahu bahwa itu salah satu caranya menghilangkan bau dan menghilangkan katakanlah kembung kalau orang mengkonsumsi durian tadi. Nah, termasuk juga yang mungkin saya Bapak Ibu atau Ibu sekalian sering mendengar kalimat-kalimat saya tentang rempah rimpang. Nah, rempah rimpang itu sebenarnya kalau ditanya berarti menggunakan atau konsep whole food ya, makanan seutuhnya pada rempah rimpang itu ya semuanya. Jadi kayak kunyit itu sebenarnya kalau kita menggunakan konsep ini, maka coba lihat kalau Anda kupas kunyit, daging atau mungkin kulit itu dikupas kan langsung seperti ada minyak-minyaknya itu.
ya. Minyak-minyaknya itu yang keluar sebagai bentuk katakanlah mekanisme perlawanan, ya. Mekanisme perlawanan kunyit tadi mengeluarkan bahan-bahan tersebut, ya. Seperti itu bahan-bahan aktifnya, ya. Nah, makanya ya kalau kita mau mendapatkan utuh semuanya, maka rimpang-rimpang seperti jahe, kunyit itu sebenarnya kalau saya sarankan setelah Anda cuci bersih itu nggak usah Anda kupas kulitnya, ya. Nggak usah Anda kupas kulitnya. Bahkan ya, karena memang tidak lazim buat kita makan kulit manggis, ya, kandungan antioksidan yang tertinggi juga pada manggis itu kan letaknya ada pada kulitnya. Cuman karena kita tidak lazim dan rasanya tidak enak juga kalau dikonsumsi, akhirnya dibikin teknologi sehingga itu bisa berasa manis, ya, kemudian warna tetap ungu, ya, dengan rasa yang enak, dengan antioksidan yang sangat tinggi dan seterusnya, ya. Termasuk biji-bijian. Kalau misalkan kita nggak biasa, maka saya biasanya tuh menyarankan misalkan buah-buahan tertentu, ya, yang memang kita lazim makan seperti manggis tadi itu, ya makanlah sama bijinya, ya makan sama bijinya. Duku juga sama, duku tuh makan sama bijinya, tapi di bijinya kena pahit, nggak usah dukunya, biarkan saja dia hancur dalam lambung kita, ya seperti itu. Nah, ini yang sebenarnya mereka ini ibu-ibu sekalian, bapak ibu sekalian, mereka memiliki, ya, jadi sayuran buah-buahan itu kandungan antioksidannya memang sangat berlimpah di sana, apalagi ya dia barusan dipetik, ya. Makanya tadi saya bilang tadi gitu kan, semakin banyak yang kita konsumsi yang berasal dari tanah ini, ya, termasuk juga yang masih menggunakan perlindungan atau mungkin pembungkusnya secara utuh, maka akan semakin sehat dan tangguhlah kita, ya, tubuh kita tadi, ya. Jadi apa buktinya? Oh, banyak sekali buktinya, Bapak sekalian, ya. Mungkin bagi anak-anak sekarang yang jarang sekali mengkonsumsi real food atau whole food yang seperti yang saya jelaskan tadi, itu coba lihat, mereka kadang kena hujan sedikit batuk pilek, kena hujan sedikit bisa demam, ya, panas sedikit mereka sudah tidak bisa tubuhnya itu sudah tidak bisa mengcounter lagi. Kenapa? Karena memang makanan mereka, makanan orang modern zaman sekarang kan sebagian besar bukan lagi makanan yang dikupas tapi dikemas, nah gitu, seperti itulah.